Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Kepartaian dan juga Pemilu. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan jurnal yang telah kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah di semester kali ini, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Glora Mahardika MH. Di sini kami sudah mengambil subtema yang akan kami presentasikan, yang nantinya kami di sini akan presentasikan satu persatu, yaitu di sini saya sebagai moderator yaitu Faris Sunandar, dan juga untuk pemateri pertama yaitu ada Mbak Vidya, dan juga pemateri ketiga ada dari Mbak Intan. Nah, untuk itu silahkan kalian simak videonya. Mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WA bisa. Tetapi untuk ini kami tekankan lagi, silakan teman-teman untuk nonton sampai selesai karena sangat penting sekali videonya untuk disimak. Nah, selanjutnya kami persilakan kepada pemateri pertama yaitu Mbak Saudari Vidya untuk menjelaskan terkait dengan subtema yang pertama. Baiklah, terima kasih untuk Mas Fari. Saya di sini akan membahas atau menjelaskan mengenai pembahasan yang pertama yaitu demokrasi dalam perspektif Islam. Demokrasi itu apa sih? Demokrasi dalam bahasa Yunani yaitu demokratia, dari kata demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos adalah kekuasaan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya demokrasi adalah kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu sendiri. Jadi rakyat dapat untuk mengatur atau memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Secara historis, adanya demokrasi ini dipelopori oleh bangsa Barat. Bangsa Barat menjajah di berbagai dunia, di berbagai negara di dunia, dan membawa teori-teori mengenai demokrasi itu sendiri dan sampai masuk ke Indonesia. Dalam peranannya, demokrasi ini tidak langsung disetujui oleh semua orang. Ada yang pro dan ada yang kontra, atau ada yang menolak dan ada juga yang setuju adanya demokrasi ini. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kesamaan antara demokrasi bangsa Barat dan demokrasi dalam perspektif Islam itu sendiri, yaitu yang pertama adalah musyawarah atau syura, yang kedua adalah kesetaraan atau persamaan hak, yang ketiga adalah amanah, yang keempat adalah adanya pengakuan dan pelindungan dari pemerintah. Nah, di Indonesia sendiri kan untuk adanya pengakuan dan pelindungan dari pemerintah itu sangat mengatur sekali, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat diatur. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada pemateri yang pertama yaitu Mbak Vidya yang telah menjelaskan terkait dengan subtema yang pertama di jurnal kami. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada pemateri yang kedua yaitu ada Mbak Intan yang akan menerangkan terkait dengan subtema yang kedua. Untuk itu, waktu tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Fahri. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan peranan partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia. Peranan partai politik di Indonesia, terutama dalam sistem demokrasi, itu sangatlah penting. Bisa dikatakan sangat penting karena mencakup beberapa peranan, yaitu di dalam partai politik dapat menyelenggarakan pendidikan atau sosialisasi kepada masyarakat, dikarenakan dengan adanya pendidikan tersebut dapat meningkatkan kesadaran tidak hanya di bidang hukum, namun bijak di dalam politik. Dari kegiatan tersebut dapat diperlihatkan oleh para elit sebelumnya dengan alasan tidak akan ada seseorang warga negara yang baik jika yang dianut tidak memberikan contoh dan menjadi penganut yang baik. Mirisnya lagi jika di Indonesia tidak ada menjadi tokoh atau seseorang yang menjadi contoh atau panutan, yang pada akhirnya masyarakat pada umumnya termasuk orang yang tinggal di pelosok yang mengharapkan dan menunggu seseorang dan yang menjadi pemimpin dengan membawa negara ini ke arah transisi di dalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya partai politik ini, sehingga suara dan keinginan dari rakyat bisa tersampaikan. Dengan partai politik bisa menjadikan perantara antara rakyat dengan Dewan Perwakilan yang mewakili suara dan keinginan dari rakyat secara menyeluruh dan bermanfaat. Dengan begitu, peranan dari partai politik untuk suatu negara yang menerapkan
yang menerapkan sistem demokrasi, yaitu sebagai perantara antara rakyat yang memilih suara atau aspirasi, di mana akan memberikan terhadap perubahan sosial dan politik dengan skala besar untuk bangsa dan negara ini. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Mbak Intan yang telah menerangkan terkait dengan subtema yang kedua daripada jurnal yang telah kelompok kami buat, yaitu kelompok 3. Nah, di sini sebelum kami menutup presentasi pada pertemuan kali ini, saya akan menerangkan sedikit terkait dengan kesimpulan yang telah teman kita Mbak Vidya dan juga Mbak Intan jelaskan tadi. Di mana kesimpulannya adalah di mana kita ketahui bahwa di Indonesia ini, di mana masyarakatnya kebanyakan atau sebagian besar menganut agama, yaitu agama Islam, sehingga erat hubungannya dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia ini, sehingga keterkaitan antara Islam dan ketatanegaraan di Indonesia itu sangat bersangkut-pautan, di mana kita bisa lihat di dalam sistem demokrasi kita, yaitu dengan kepartaian politik. Di mana kita ketahui bahwa partai politik di Indonesia ini merupakan organisasi yang sifatnya nasional, di mana yang dibentuk oleh beberapa kelompok yang menganut terkait dengan Indonesia secara sukarela dari berbagai golongan terkait ini. Maka bangsa Indonesia ini karena rata-rata masyarakatnya itu masyarakat Islam, maka di sini masyarakat Islam berperan penting terhadap pembentukan di partai politik ini. Nah, secara fundamental sendiri, partai politik ini mempunyai fungsi utama yang mana telah disampaikan oleh pemateri kita di awal tadi, di mana kita ketahui bahwa salah satu peran pentingnya yaitu menjaga sebuah kekuasaan dan juga tujuan, di mana dalam pelaksanaannya atau pemrogramannya sudah dibentuk berlandasan kepada pemikiran yang mereka tentukan di awal pembentukan. Itu merupakan salah satu kesimpulan yang dapat kita tarik daripada penjelasan di jurnal kali ini. Nah, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Sebelum kami tutup, kami ucapkan mohon maaf apabila dari hasil jurnal kami masih ada kelemahan-kelemahan, dan juga mungkin nanti ada kelebihannya, mungkin itu hanya sekedar kebenaran dari kami sendiri, karena itu merupakan hasil pembelajaran kita bersama. Sebelum saya tutup, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Glora Mahardika yang telah membantu kami dalam melaksanakan jurnal terkait dengan bimbingan ataupun lain dan sebagainya. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.